Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah horor buat kalian. Dan sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan support channel ini hingga sampai sekarang. Gua doain kalian semoga selalu diberikan lancaran rezeki, selalu diberi kesehatan dan selalu dipermudah dalam segala urusan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat dalam membawakan konten-konten horor buat kalian. Dan ingat ya, subscribe itu gratis. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah ya. Tentu saja kisah dari kelanjutan yang kemarin yang ditulis oleh Finlandita dengan judul Lawon Abang. Bagi kalian yang belum menyaksikan videonya yang kemarin, kalian bisa lihat di video sebelumnya atau nanti akan kita taruh di link deskripsi. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Puncak Sakit Hati. Mbah Karso membuka mata kala merasakan sengatan di kulitnya yang keriput. Benar, mentari ternyata telah meninggi dan sinarnya terasa menyengat dan membakar kulit. Setelah malam yang begitu melelahkan, tanpa terasa Mbah Karso ketiduran di atas gundukan tanah makam cucunya. Mbah, ngapain di situ? Anak itu nggak akan hidup lagi. Wes mbah, nggak usah ditangisi, percuma. Mending si mbah pulang dan lanjut tidur, seru seorang wanita yang tampaknya akan pergi ke sawah mengantarkan kiriman nasi. Mbah Karso memilih diam, tak tertarik untuk sekedar menyauti. Mbah, sampean kok malah nangis sendirian? Wes bagus dong mbah, dia itu mati. Jadi warga desa ini bisa hidup dengan tentram tanpa perlu takut Ratu Iblis itu bangkit melalui tipu mawar. Imbuh Bu Jamila tanpa peduli perasaan. Putuku itu bukan binatang. Seenaknya saja lambemu ngomong mati. Aku ngerti sampeyan benci mawar, tapi ndak adakah sedikit saja simpati buat dia yang sudah menyatu dengan tanah? Atau mungkin hati sampeyan memang wis mati? Cih, dasar orang tua. Kemudian Bu Jamila pun berdecih lantas melenggang pergi begitu saja tanpa merasa bersalah. Ibu-ibu, sudah dengar soal dia belum? Kabarnya dia sudah mati. Bisik-bisik mulai terdengar dari ibu-ibu muda yang sedang menggerobol di depan rumah. Mereka asik membicarakan orang lain sambil memanen telur kutu. Anak iblis itu toh? Iya, aku dengar kabarnya dari Mbak Tuminah. Itu loh istrinya si Kardi. Katanya sih semalam Mbah Karso gedor-gedor rumahnya, minta si Kardi buatin makamnya mawar. Lah terus piye? Kardi mau ndak? Tanya Bu Dini. Tian, ya ndak mau lah. Siapa juga yang berani berurusan sama gadis itu? Saut Mbak Yanti. Lah, terus siapa yang menggali makam? Ya tentu Mbah Karso sendirilah. Tadi di belakang rumahnya ada gundukan tanah merah loh. Mbah Karso juga ketiduran di sana. Waduh, kasihan yo. Alah, ngapain kasihan? Bu, lebih kasihan kita kalau paceklik ini tidak segera berakhir. Ingat kata Eyang Putri dulu, paceklik ini cuma sebagian kecil loh dari bala yang bisa dikirimkan Ratu Iblis. Lah, sedangkan kita tahu sendiri toh si Nyai menghilang tepat setelah Kartasakti terbunuh. Ingat, Nyai tidak bakal bisa kirim bantuan lagi kecuali ada orang yang menghubungkan dia dengan desa ini. Aku yakin si Mawar tadi adalah orangnya. Secara matanya saja sama merahnya. Iya ndak? Celetuk Bu Mai, wanita yang usianya paling tua di antara mereka. Ngomong-ngomong soal Ki Kartasakti, dulu kata simbahku dia punya anak kecil loh. Tapi anaknya itu menghilang dari rumah di hari pas pembantaian itu loh, dukun si bejat itu. Untung saja dia nggak di sini. Bisa bahaya toh kalau dia meneruskan ajaran sesat bapaknya.
Yuk kasih, anak sampean sering gangguin dia toh. Hati-hati loh, semoga si Mawar nek jadi demit. Wes, nggak boleh ngomong asal kayak gitu. Kalau jadi demit beneran piye? Desa ini baru merasa tentram karena dia mati loh. Masa mau dibikin sengsara lagi? Iya, aku yakin pacaklik berkepanjangan ini juga karena ulahnya. Aduh, satu kampung ketiban sial. Padahal kan dari dulu desa kita kan makmur ya. Tapi sejak kelahiran si Mawar, semuanya jadi berubah kayak gini. Ada aja masalah baru. Iya, tapi kita beruntung. Eyang Putri dan petinggi desa segera ambil tindakan. Loh, tindakan apa yuk maksudnya sampean? Tanya Mbak Yati. Ah, ya wis lah yuk, aku tak balik dulu. Oh iya, tadi aku dengar kabar kalau Pramono meninggal karena ulah si Mawar. Jadi aku mau siap-siap ngayat yuk. Yukasih pun berjalan tergesa-gesa melewati jalan setapak yang kanan kirinya ditumbuhi putri makhluk. Pramono, anak angkat Mbah Jumi. Iya, kata Yukasih meninggal karena ulah si Mawar. Tapi aku ya ndak paham maksudnya apa toh. Mawar juga kan wis ndak ada. Ngomong-ngomong, Mawar meninggal kenapa toh? Kayak kemarin sehat-sehat aja. Apa ini ada kaitannya sama kematian Pramono? Gumam balik Mbak Yanti. Waduh, nek aku ya kurang paham ya yu. Ya udah, ayo siap-siap ngelayat. Aku mau pulang ambil belas dulu. Akhirnya para ibu-ibu itu pun bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing setelah berjanjian akan bertemu di pos ronda 10 menit lagi. Mereka akan ke rumah Pramono bersama-sama. Yalah Nduk, nyatane bener ndak ada yang peduli sama kematian sampean. Apa cuma Simbah yang merasakan duka ini Nduk? Lihat dan dengarkan mereka Nduk. Mereka tertawa sukacita, menjadikan kematian sampean jadi bahan olokan. Mereka berbahagia seolah kepergian sampeyan adalah hal yang mereka pinta. Gumam Mbah Karso sembari mengintip dari celah lubang gedeknya. Sejak tadi banyak sekali orang yang berlalu lalang di sekitar rumah Mbah Karso dengan membawa kantung beras. Tentu Mbah Karso tahu kalau itu akan dibawa ke rumahnya Pramono, bukan ke rumahnya. Lucu kan Nduk, sampeyan dan Pramono meninggal di malam yang sama. Tapi tak seorang pun tidak ada yang datang kemari buat sekedar mengucap bela sungkawa. Mereka sudah keterlaluan Yondo. Terlepas dari tahu atau ndaknya mereka atas tragedi semalam. Mbah Karso berlalu ke pawon, menggeser meja panjang yang biasa dia jadikan tempat duduk. Tangannya meraba-raba, namun dia segera menggeleng pelan. Wes tertimbun, harus segera digali. Dia kemudian berbalik mengambil cangkul, lalu mulai menggali tanah di pojokan pawonnya. Nggak bisa dipungkiri lagi, akulah sang Kertawani. Maafkan Simbah Yondo, sepertinya Mbah harus lakukan ini. Dan ini juga demi untuk mendapatkan keadilan. Sampean dihinakan mereka Nduk, Mbah nggak bisa terima. Mbah Karso segera menarik sebuah kotak kayu berukuran kecil yang terkubur di dalam tanah. Dia pun membersihkan tanah yang menempel di atasnya. Kemudian membuka penutupnya dengan sekali sentak. Tak. Syukurlah ini gak rusak, ujarnya dengan lirih. Tangannya mulai membuka lembar demi lembar buku usang itu. Mata rabunnya berusaha fokus membaca tulisan dan aksara Jawa di setiap lembarnya. Maafkan aku ya Mbok, aku ingkar janji buat ndak ngikuti jejak Bapak.
Kali ini, Mbok, hatiku sakit sekali. Mereka membuat aku kehilangan lagi, Mbok. Lirihnya diiringi isak tangis. Derita lama yang kembali terkuak menambah perihnya luka yang baru saja tercipta. Aduh, di mana aku simpan benda itu ya? Sepertinya ada satu lagi yang Bapak titipkan sebelum kejadian itu. Duh Gusti, otak tuaku ini kenapa pikun sekali? Mbah Karso pun berpikir keras. Dia memindai ke segala arah hingga pasang matanya terpaku pada suatu titik. Oh iya, kendi itu, serunya kemudian berjalan terkopoh-kopoh ke arah lemari tua yang tanpa pintu. Dia menurunkan sebuah kendi kecil yang sudah lama tak terpakai. Dia membalik kendi itu hingga sesuatu menggelinding keluar dari dalamnya. Akhirnya aku temukan juga, gumamnya dengan mata yang berbinar.